Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Alam Saramanda dengan NIM 2200763 dari jurusan Pendidikan Ilmu Komputer kelas B. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga mengerjakan gitu ya soal latihan dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Java. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Kebetulan di sini saya mendapatkan NIM ganjil, jadi saya soalnya yang ini. Oke, nomor satu, buatlah algoritma dalam bahasa Java menerima masukan berupa sebuah bilangan real. Periksa apakah angka di depan koma dan angka di belakang koma adalah kelipatan 3. Angka di belakang koma pasti dua angka. Oke, lanjut kita ke programnya. Ini yang kelipatan 3. Nah, di sini sama ya kayak kemarin-kemarin juga ini yang bagian package dan juga import sudah saya jelaskan. Di sini juga tidak ada sedikit perbedaan mungkin di ininya ya. Nggak ada sih sebenarnya, tidak ada perbedaan yang mencolok. Pokoknya ini masih sama saja seperti yang kemarin bagian package, import, public class, public static void, scanner, dan juga system out. Ini buat mencetaknya. Mungkin di bagian ini saya menjelaskan sedikit saja di bagian inputnya. Jadi untuk bagian input ini meminta user gitu ya untuk memasukkan sebuah bilangan real. Nah, user itu juga diminta untuk memasukkan angka yang bisa berupa bilangan bulat atau desimal, yang kemudian akan diproses oleh programnya itu sendiri. Nah, setelah user memasukkan bilangannya, program itu akan memisahkan bagian depan dan juga belakang koma dari bilangan sebelum titik desimal. Sedangkan bagian belakang koma adalah dua digit di belakang koma. Nah, program tersebut kemudian memeriksa nih, apakah bagian depan dan belakang koma tersebut merupakan kelipatan dari angka 3. Nah, hasil ini dari periksa ini kemudian akan ditampilkan apakah angka di depan dan di belakang koma itu adalah kelipatan 3 atau bukan. Jadi, untuk di bagian prosesnya ini ya guys ya, ini ada integer, tipe data integer dengan nama variabelnya itu saya depan koma, sama dengan integer bilangan titik koma. Nah, untuk bilangan koma ya, di sini saya menggunakan tipe data double, belakang koma sama dengan bilangan dikurangi depan koma. Nah, untuk mengubah belakang koma menjadi integer atau dua digit di belakang koma itu integer dengan nama variabel belakang koma integer, integer belakang koma dikali 100 seperti itu. Nah, selanjutnya memeriksa apakah angka di depan dan di belakang koma adalah kelipatan 3. Ini pakai if dan else. Oke, langsung aja kita coba run gitu ya. Nah, masukkan bilangan real, misalkan 12. Nah, angka di depan dan di belakang koma adalah kelipatan 3 benar ya, karena 12 itu termasuk bilangan yang merupakan kelipatan 3. Kelipatan 3 itu adalah 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. Tambah 3 dulu. Terus kelipatan 3 seterusnya gitu. Nah, kita gimana kalau misalkan contohnya itu yang bukan kelipatan 3. Misalkan selain angka 3 ataupun selain yang bukan kelipatan 3. Misalnya 5. Karena 5 itu bukan merupakan bilangan kelipatan 3 gitu ya. Nah, angka di depan dan di belakang koma itu bukan kelipatan 3. Benar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, mungkin ini seperti ini aja penjelasan nomor satu gitu ya. Ini masih sederhana lah ya hitungannya seperti itu. Nah, lanjut ke yang nomor dua. Di sini adalah soalnya buatlah algoritma dalam bahasa Java yang berupa menu yang dapat memasukkan pilihan jika menginputkan karakter operator aritmatika plus akan melakukan penjumlahan jika minus pengurangan sampai karakter bintang apa garis miring dan juga persen itu dua bilangan integer. Di sini ada contoh masukan, itu masukkan bilangan pertama 3, masukkan bilangan kedua 2, masukkan operator aritmatika plus. Nah, contoh keluarnya hasil penjumlahan 3 dan 2 adalah 5. Oke, langsung aja kita ke programnya. Nomor 2 operator aritmatika.
Nah, oke, sama ya seperti yang sebelumnya juga saya menggunakan package dan import. Ini package itu sesuai dengan nama filenya dan juga import itu untuk menampilkan sebuah inputan yang kita mau import. Nah, mungkin di sini saya langsung loncat ke sini ya. Sini ada sistem outprint karena di soal tadi itu perintahnya masukkan operator aritmatika itu ada plus, minus, kali, bagi, dan juga persen gitu ya. Nah, di sini juga saya menggunakan char dengan nama variabel operator. Oke, itu selanjutnya di bagian input dan ini juga meminta user untuk memasukkan dua buah bilangan integer gitu ya. Yang tadi sempat sudah aja saya jelaskan seperti itu. Nah, lanjut ke bagian proses. Di sini saya menggunakan integer hasil sama dengan nol gitu ya. Nah, di sini terlihat perbedaan di antara soal yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan switch case. Ya, ini sama seperti hampir mirip ya, sama maaf, hampir mirip sama bahasa C gitu. Switch case. Nah, di sini saya menambahkan switch-nya itu operator dan setiap case-nya itu misalkan contoh yang pertama ini case plus ya. Saya menggunakan plus namanya ada minus, kali, bagi dan juga persen. Nah, untuk case plus seperti ini itu saya memasukkan rumusnya itu hasil sama dengan bilangan satu ditambah bilangan 2 karena ini sebuah hasil penjumlahan gitu kan. Lalu akan mencetak nih hasil penjumlahan plus bilangan satu plus dan bilangan 2 plus adalah hasilnya berapa. Yang kurang juga sama gitu ya. Cuma yang terlihat perbedaannya itu mungkin di bagian rumus dan juga di bagian ini ya mencetaknya dan juga hasil. Nah, nah oke, yang perkalian juga sama, yang pembagian juga sama seperti contoh kasus yang kemarin. Yaitu di sini saya ketika kita menginputkan angka nol itu tidak bisa atau error karena pembagian dengan nol itu sudah dapat dilakukan. Nah, ini untuk persen ini saya anggap itu modul gitu ya. Di sini saya menggunakan if else, sorry. Nah, maksudnya apa? Modus itu. Modus itu jadi angka, misalkan bilangan 5 angka pertama 5 dan angkanya 2 ketika dibagi itu kan mendapatkan hasil 2 ya, 2 tetapi terdapat sisa satu. Nah, intinya gini, terdapat ada pembagian, dua bilangan pembagian yang hasilnya ada sisanya itu menggunakan modul seperti itu ya. Oke, langsung aja kita jalankan programnya. Misalkan masukkan bilangan pertama 5, masukkan bilangan kedua itu 2 dan outputnya adalah belum. Masukkan operator karena di sini saya mencontohkan yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, benar ya, hasil perjumlahan 5 dan 2 adalah 7. Seperti itu. Ya, coba saya kasih contoh satu kali lagi yang tadi terkait dengan modul gitu ya. Misalkan 6. Di sininya 4 gitu ya. Atau ya 4. Ininya modulus. Nah, hasil modulus 6 dan 4 ada 2 benar ya. Karena 6 dibagi 4 itu 1. Tapi ada sisa 2. Nah, itulah hasil modulusnya itu adalah 2. Seperti itu. Ya. Mungkin yang nomor dua tentang operator aritmatika seperti ini penjelasan penjelasan dan outputnya. Oke, kita lanjut ke yang nomor tiga yaitu tentang apa nih? Oh, menghitung lama dalam jam dan menit berdasarkan selisih waktu dalam menit. Berdasarkan jam mulai atau jam menit dan jam selesai atau jam menit yang diinput. Contoh, misalkan nih, jam mulai, jam menit, jam 10.30 jam keluar jam menitnya itu 12.10 maka outputnya itu lama menitnya itu 100 dan lama jam menitnya itu 1 jam 40 menit. Oke, langsung aja kita ke programnya di nomor 3 selisih waktu. Nah, oke lanjut kita menjelaskan nomor 3. Ini sama package dan importnya sama seperti codingan penjelasan saya sebelumnya gitu. Nah, cuma di sini terletak perbedaan di bagian
ini ya inputnya ya. Karena di sini ada tipe data baru, eh, yaitu apa? String ya, string. Oke. Dan juga integer parse int. Nah, jadi di bagian input ini user diminta untuk memasukkan waktu jam mulai dan jam keluar dalam format itu tadi jam sama menitnya gitu ya. Pertama, program juga meminta user nih untuk memasukkan em, jam mulai dan juga jam keluarnya seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya, oke di bagian terkait dengan fungsi split ya. Di sini ada split. Jadi split itu buat apa sih? Split itu memisahkan antara fungsi itu memisahkan antara jam dan juga menit. Jadi kalau misalkan pakai titik dua itu menggunakan split gitu, biar bisa antara jam dan juga menit gitu ya. Terus selanjutnya juga di bagian integer parse int ini itu tuh supaya program mengonversi string jam dan menit menjadi integer menggunakan integer parse int untuk mendapatkan nilai numerik ya yang dapat dihitung. Itu terkait penjelasan dengan integer parse int. Ya, string ini karakter ya. Oke, selanjutnya di bagian mana lagi yang perlu saya jelaskan? String udah integer parse. Nah, mungkin ini ya, input tadi sudah diproses nih. Sini integer saya menggunakan nama variabelnya itu total menit mulai gitu kan sama dengan jam mulai jam dikali 60 ya ditambah jam mulai menit. Yang ini juga integer total menit keluar sama dengan jam keluar jam dikali 60 ditambah jam keluar menit. Nah, jika jam di sini saya menggunakan if-nya juga, jika jam keluar lebih kecil dari jam mulai, maka tambahkan 24 jam. Misalkan if total menit keluar kurang dari total menit mulai, maka total menit keluar plus sama dengan 24 dikali 60 seperti itu. Nah, untuk menghitung selisih waktu dalam menit juga, di sini saya menggunakan tipe data integer dan nama variabel selisih menit. Jadi sama dengan total menit keluar dikurangi total menit mulai. Selanjutnya, menghitung jam menit, jam dan menit dari selisih waktu. Ya, sini tipe datanya sama, masih integer, jam lama sama dengan selisih menit dibagi 60. Dan ini untuk selanjutnya, integer menit lama sama dengan selisih menit modul 60 titik koma. Jadi, ini untuk menampilkan hasilnya sama ya, pakai sistem out.println seperti ini kurang lebih. Oke, langsung aja kita ke jalankan programnya. Misalkan 10.30 ya jam mulainya gitu. Masukkan jam keluarnya misalkan jam 12 lebih dari 10. Nah, benar ya jam mulainya itu jam setengah 11, jam keluar itu jam 12 lebih 10, berarti lama atau menitnya itu 100 menit, dan lama jam atau menitnya itu 1 jam 40 menit. Sesuai nggak sama yang di soal? Sesuai ya, jam 10.30 itu jam mulainya, jam keluarnya 12.10, lama menitnya 100 dan lama jam atau menitnya itu 1 jam 40 menit. Seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.